Jadi POJK tentang asuransi yang mewajibkan perusahaan asuransi di Indonesia yang harus menambahkan modal minimum secara bertahap hingga 2028 itu ya. Target nambahnya itu sampai angka rupiahnya itu sampai 250 miliar rupiah untuk asuransi konvensional dan 100 miliar rupiah untuk asuransi syariah. Jadi modal minimum asuransi naik, ada POJK-nya. Ini POJK-nya kalian bisa baca sendiri dengan detail gitu ya. Saya akan ceritain dikit aja lah. Asuransi kecil kemungkinan sih jadi kesusahan ya, karena dia kan harus putar otak gimana caranya bisa nambah modal minimum sampai batas waktu dan angka yang udah ditentukan. Bisa jadi dia reissue, merger, atau malah dia yang diakuisisi. Tapi kalau bagi asuransi yang udah gede, kemungkinan malah jadi makin bisa untuk memperbesar pangsa pasar dia atau market dia gitu, karena kan barrier of entry-nya di bisnis ini jadi makin susah ya. Dan poinnya adalah yang mau saya bahas di sini dengan POJK yang sebenarnya udah terbit agak lama di beberapa tahun yang lalu, bahkan heboh juga atau sempat naik di tahun lalu 2025. Tapi saham-saham perasuransian nggak gerak nih. Hari ini pada naik. Nah, yang mau saya bahas poinnya adalah kita akan bahas dari sudut pandang teknikal beberapa saham asuransi yang menurut opini saya pribadi itu oke gitulah ya. Kita akan lihat respon marketnya gimana, kita akan lihat struktur marketnya, kita akan lihat level-level berapa aja yang bisa dipantau buat kalian yang mungkin pengen beli atau udah punya barang gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini IHSG berhasil menguat 1,3%, tutup di 8859.19. Kekhawatiran yang kemarin kita bahas atau saya bahas yang di YouTube terakhir upload itu nggak terjadi, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan besok nggak ada pola-pola bearish reversal yang sampai bikin IHSG tutupan di bawah 8700 gitu ya. Karena bertahan di atas 8800 itu akan lebih memperbesar peluang IHSG untuk lanjut ke 9000 lah paling enggak ya. Tapi kalau dalam waktu dekat malah ada rejection, malah ada pola-pola bullish reversal yang cukup signifikan, memperbesar peluang IHSG untuk terkoreksi. Cuman kalau misalnya koreksinya selama koreksinya tuh nggak ke bawah 8525 ya masih aman-aman aja lah. Tapi kalau koreksinya bahkan sampai turun ke bawah 8525, maka peluang untuk terkoreksi lebih dalam, turun lebih dalam itu jadi makin besar gitu ya. Paling enggak hari ini naik, volumenya sih lumayan ya, breakout resisten dengan volume yang gede, harga naik lagi. Ya ini uptrend naik diikuti dengan volume, mudah-mudahan masih bisa lancar ke atas. Setidaknya mudah-mudahan juga saham-saham yang ditradingkan juga masih enak gitu ya. Tetap waspada, tetap pasang strategi antisipasinya, trailing stop loss, take profit juga boleh dipasang, tujuannya supaya nggak telat jualan aja. Sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, ada 3 lah ya, nggak semuanya lah, dibahas 3 aja. Saham pertama ada Medco. Medco ini adalah saham yang masuk ke dalam list rekomendasi di bulan lalu, di bulan Desember. Belinya di 1275 dan stop loss di 1205.200. Targetnya 1490, 1495. Hari ini lunas, bahkan sempat nyampe ke 1600-an naiknya ya. Hari ini di 1630. Dan harusnya udah kejual sih, karena tadi diinfoin buat yang masih ada barang boleh lah pasang trailing stop di 1500 gitu ya. Buat yang udah jual, happy cuan gitu ya. Dan buat yang masih ada barang ya pasang trailing stop lah ya. Trailing stopnya di berapa, 1450 gitu, nggak masalah lah ya. Next ada Bull. Bull ini di spill tadi pagi ya, di spill waktu live trade pagi, beli di sini nih pagi tadi. Ini bukan pagi,
2026 tanggal 5 sini ya. Kok saya lupa sih ya, di sinilah si bull tadi sekitar 15 20 sempat naik sampai ke 565, dan ya harusnya udah ada cuan yang bisa diambil lah, karena tujuan belinya cuma buat fast trade. Jadi intinya happy cuan bullnya, mudah-mudahan besok bisa lanjut ke atas 540 lagi lah ya. Jadi kesimpulannya, bull buat yang udah hilang barang atau udah jualan, besok masih bisa dipantau, masih bisa dimasukin list untuk bekal fast trade besok ya. Sekarang happy cuan dulu bullnya. Next ada Tugu. Si Tugu tadi juga di spill waktu live trade pagi. Tadi beli di sekitar 12.20, 12.10 gitulah ya. Nah ini waktu nge-breakout atau waktu nembus ke atas 12.10 tadi belinya. Sempat naik ke 13.10, harusnya juga udah ada cuan yang udah bisa dibungkus. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stop di 12.55 atau 12.50 lah ya, biar aman dulu aja. Itu happy cuan Tugunya. Next, stok ideas kemarin ada 4. Yang pertama AMMN, strateginya ngantri ini. Ngantri di harga 6650 ya, belum dapat barang. Yang masih minat pengen ngantri di situ boleh di 6650, boleh ngantri di situ karena stop lossnya di sekitar 6100 itu ya. Saham berikutnya ada bull. Nah, selain tadi masuk ke segmen happy cuan, ini juga sebenarnya masuk ke list rekomendasi, cuman nggak dapat barang aja karena strateginya untuk nge-swing santai, ngantri 450, ternyata dia lompat dan lanjut naik. Sebenarnya kemarin juga udah dibahas sih, kalau ternyata bull lanjut ke atas 510 itu bisa buat fast trade gitu ya. Stop loss untuk strategi yang ini buat nge-swing ini di 414 dan belum dapat barang di 450 nya. Buat yang pengennya nge-swing santai boleh lah tungguin di 450 ya. Tapi kalau kita lihat intraday-nya, selama dia nggak ke bawah 476 sih arahnya masih ke atas ya. Strukturnya gitu di intraday. Next ada Eral. Eral ini udah dapat barang, ngantri di 320, 318, stop loss 306 dan target di 350-an ya. Mudah-mudahan lancar ke sono. Hari ini menguat, hari ini naik, menguat 3,7% dibandingkan penutupan sebelumnya dan lagi floating profit harusnya. Mudah-mudahan lancar ke 350. Next ada PNPN. Kalau ini nggak dapat barang karena strateginya ngantri 10.85 dan targetnya 12.10, malah disamperin nih hari ini ya tanpa jemput 10.85. Jadi di cancel dulu aja ini strateginya. Buat yang masih ada order yang dipasang pakai automatic order atau smart order, di cancel dulu aja gitu ya. Sekarang kita bahas saham-saham perasuransian. Saya mau bahas dari sisi teknikalnya, dan menurut saya 3 saham ini menarik diperhatiin. Pertama Tugu. Tugu kalau kita lihat hari ini memang menguat 7,6% dan ternyata ada setup yang udah kebentuk dari bulan dari bulan April 2024 dari bulan April 2025 dan jemput level pre-entry di 920 915 di bulan Agustus. Kemudian merambat sih ya naiknya ya. nge-swing gitu pelan-pelan naik nyampe target TP1, nge-swing lagi bikin sideways nyampe target TP2, terus koreksi lagi dan pelan-pelan merambat naik. Sekarang tutup di 1275, tadi sempat ke 1300-an ya. Dan kalau kita lihat sebelah kiri, di sini ada area-area yang memang masih memungkinkan sekali jadi area resisten ya. Sekitar 1285, 1290, 1300 itu masih sangat memungkinkan jadi resisten. Jadi kesimpulannya adalah ini saham menarik, apalagi kalau dalam waktu dekat Tugu berhasil breakout atau bertahan setidaknya di 1300-an ke atas. Itu sih. Jadi buat yang masih ada barang sekarang ini boleh pasang trailing stop ya. Misal modal masih punya modal bawah gitu di 1000 atau mungkin bahkan di bawah 1000. Trailing stopnya boleh pasang di sini kali ya 1185, tapi saya nggak pilih area itu, mungkin ya 1185 oke lah. Lihat intraday-nya di sini insider sama sih 1190
85. Nah, menariknya gini nih. Di intraday ini ada struktur selama dia nggak ke bawah 1175 masih arahnya masih ke atas. Jadi bolehlah pasang di 1170 tuh trailing stopnya buat yang punya modal bawah banget. Tapi buat yang modalnya mepet-mepet, trailing stopnya di sini aja. 1255 atau 1250 gitu ya. Yang pengen beli pertama incer area-area ini aja 1180, terus ya 1180-an sih, 1180 1160 ya. Incer area itu dulu, coba membal dari area itu menarik untuk dibeli, dan ketika ternyata tugunya nggak turun dulu malah lanjut naik, bablas gitu ya, karena di sini ada kemungkinan juga bikin sideways-nya nantinya jadi pola continuation gitu. Dan kalau ternyata lanjut naik nge-breakout si fraktal 1295 di intraday ya, itu mau ikutan beli silakan lah. Stop lossnya di sini aja, stop lossnya di 1255 aja, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede stop lossnya gitu ya. Ini buat fast trade dulu setidaknya itu. Ini Tugu. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Dan yang kedua ada AHAB nih. Hari ini arah AHABnya tutup di 166. Yang saya nggak tahu besok dia suspend nggak. Semoga sih enggak ya. Dan yang perlu diperhatikan, ternyata di sini udah sampai area-area yang sangat memungkinkan jadi area resisten ya, 168 170-an. Hampir nyampe nih. Misal besok naik, opennya lompat, jangan lupa diamankan pakai trailing stop yang punya barang. Itu ya. Trailing stopnya sih sementara per closing hari ini itu boleh dipasang di sini. Ini ada inside bar di intraday-nya ya, di 157 boleh lah. Ya, lumayan memang ada 10 perak lah, 9 lah ya, 9 perak dari harga penutupan sekarang, tapi angkanya di situ. Mudah-mudahan modalnya pada di bawah nih si AHAB, jadi boleh pasang stop loss atau trailing stop, atau ya stop lossnya digeser dinaikin di 157, entah sebagian atau semuanya tinggal diatur sesuai dengan ukuran sendalnya masing-masing ya. Nah, buat yang pengen beli, saya malah tunggu swing dulu. Saya nggak ngarep AHAB hari ini loncat segini loncatnya dan langsung naik sih. Kemarin hari apa ya, hari Jumat tutup di 123 itu bagus. Ngarepnya saya ngarepnya dia koreksi ke 119 kayak 120 gitu. Nah, di situ bisa dijadikan area beli dengan stop loss di 112. Targetnya ya ini 158. Nah, ternyata langsung bablas. Jadi nggak dapet tuh di 120-an itu ya, 120 118-nya nggak dapet. Tapi oke lah. Buat yang masih ngantri di situ sementara hapus dulu aja, kecuali ada koreksi ke sana dan membal boleh dibeli. Cuman kalau tutupannya kayak gini saya nggak ngarep dia koreksi ke sini. Lebih ngarep dia bikin pola-pola continuation di sini. Anteng sideways range yang nggak terlalu gede gitu ya, bikin pola-pola continuation nanti bisa ikutan lagi tuh. Karena kalau kita geser ke time frame yang lebih gede, ketika dia udah berhasil breakout atau bertahan mainnya di 180-an ke atas itu ya, makin besar peluang untuk ke 200 tuh. Begitu ceritanya. Mudah-mudahan lancar sih ya ke 200. Next ada PNLF yang hari ini nggak arah sih, naik 20%, tutup di 334. Ini juga menarik nih PNLF. Saya pikir tadi tutupannya nggak di atas 318. Ya, tutup di 310 aja itu udah oke loh. Ya. Apalagi ini tutup di atas 318, bagus sih PNLF-nya. Dengan tutup di atas 318 nih masih ada peluang naik jadinya ya. Dan kita tengok sebelah kirinya nih. Sebelah kirinya di sini nih, kosong, relatif kosong. Ada area-area resisten lagi sekitar 380-an ya. 370, 376, 380-an lah area inilah. Jadi kalau kita tandain sini kan ada order block di sini. Nah, area hijau-hijau ini nih. Kok hijau ya? Pink aja deh. Nah, area pink ini nih. Jadi semoga bisa lancar ke 380-an. Nah, buat yang udah punya barang, tinggal pasang trailing stop sebenarnya. Kalau kita lihat strukturnya di intraday nih ya, selama dia nggak ke bawah 302, arahnya masih ke atas tuh. Si apa namanya? PNLF. Tapi buat yang pengen beli, coba incer di 316, 314 gitu, kali-kali dapat. Stop lossnya 300.
gitu ya. Kalau kena stop loss ya, kalau apes kena stop loss ya incar area lebih bawah. Saya lebih ngarep dia nggak koreksi terlalu dalam, nggak koreksi ke bawah 314. Kalau turun ya ke 320 gitu masih oke. Terus kemudian dilanjut bikin pola-pola entah penan kayak atau apapun yang sifatnya continuation biar bisa ngikut lagi aja gitu. Atau enggak, perhatiin intraday-nya aja dia nanti bikin pola apa gitu ya. Kalau dari strukturnya selama nggak ke bawah 302 itu bagus ya. Semoga koreksinya nggak terlalu bawah. Kalaupun nyamperin 314 nggak terlalu bawah dari situ ya. Nggak sampai ke 304 300. Nah kalau sampai ke 300 ya ada peluang terkoreksi lebih dalam dia. Kurang lebih gitulah PNLF-nya ya. Cakep nih, ada peluang yang cukup besar ke 376 390, mudah-mudahan juga 400 samperin, nggak pakai banyak drama. Next ada udah, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 2 saham nih yang di request. Yang pertama Ratu. Pertanyaan sih area belinya di mana ya? Sebenarnya ini area beli, sekarang ini. Cuman saya lebih srek ini Ratu minimal naik ke atas 10.100 lah, atau nembus ke atas 10.150. Nah kalau pengen beli ada 2 skenario kali ya. Buat yang udah punya barang mungkin ya pasang trailing stop atau stop loss lah, bukan trailing stop ya, stop loss di 9.300 boleh. Yang minat banget pengen beli Ratu, misal udah punya barang atau belum terus pengen beli Ratu, untuk memperbesar win rate, buy break kali boleh ya di atas 10.100, jadi buy break 10.100. Karena ini kalau kita geser ke intraday ini inverse head and shoulder dia. Nah, inverse head and shoulder, jadi kalau breakout 10.100 ada peluang naik lebih tinggi, kira-kira kalau kita hitung target teoritis ya segini lah ya. Terus 10.800 targetnya emang nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari itu karena trennya masih naik, uptrend, dan struktur masih oke ya si Ratu. Jadi semoga paling enggak bisa nyamper ke sini 11.600-an itu ya. Next, semoga menjawab. Next, MTech nih. MTech saya lupa pertanyaannya, tapi kurang lebih sih pasti seputaran tentang area beli, terus area-area yang perlu diperhatiin lah ya. Oke, kalau kita lihat MTech, strukturnya emang ini masih uptrend ya. High valid udah kebentuk, low validnya masih jauh ya. Dan di sini ada setup yang kebentuk selama enggak ke sebentar ya. Kok ini ya oke lah. Selama nggak tutup di bawah 1000, ini masih relatif aman disimpan buat yang udah punya barang, dan boleh sebenarnya dibeli buat yang minat banget beli MTech ya. Stop lossnya ya kalau tutup di bawah 1000. Atau lebih enak lagi sebenarnya, area hijau itu area belinya dan stop lossnya ada di 920. Jadi agak bawah dikit ngantrinya. 1000 berapa ya? 1020-an. Stop loss 10. Stop loss 920, jadi stop lossnya 100 perak. Lumayan sih. Lumayan tuh 100 perak, 10% lebih jadinya ya. Iya nggak? Coba hitung ah. Iya 10% lebih benar. Nah jadi buat yang sanggup terima resikonya ya monggo-monggo aja. Saya lebih pilih ini ada pola-pola bullish reversal minimal di intraday-nya ya. Di intraday ini masih, kalau kita lihat strukturnya, masih belum ada sinyal yang enak ya. Setidaknya ya sini lah ya, ke atas 11.15 gitu ya, lebih sini lah ke atas 11.30 dulu baru mendingan gitu ya. Jadi saya pilih nunggu dulu sih, nggak perlu terlalu FOMO dulu, kayaknya nggak apa-apa nih si MTech. Tapi kalau misalnya pengen banget beli, minat banget ya, stop lossnya setidaknya kalau tutupan di bawah 1000. Kalau mau langsung pasang 920 oke lah gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Target TP1 ya, target TP1 ada di 14.95 ya.
ya situ. Next, udah sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 6 Januari 2026. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah Antam lagi nih ya. Buat yang kemarin belum dapat barang waktu ngantri di 3120 kan gak disamperin tuh, naik ya hari ini ya. Karena hari ini tutup di 3390, tutup di atas 3300, ini memperbesar peluang Antam untuk lanjut ke 3600. Jadi buat yang masih minat beli Antam, antriannya dinaikin aja di 3270. Stop loss di 3120 ya. Dan targetnya ya 3600 lah. Sini juga area-area itu juga berdekatan dengan area target TP2 yaitu di 3580. Jadi ya ambil 3600 aja lah biar gampang diingat. Gitu ya. Yang kedua ada Atla. Atla hari ini tutup di 70, saya nggak terlalu expect hari ini dia tutup di 70 atau bahkan lebih atas ya. Paling nggak tutup di atas 65 juga udah oke sebenarnya. Dan Desember kemarin itu ada setup si Atla. Area belinya level pre-entry di 67, level entry di 63. Buat yang udah punya barang, simpen aja, nggak usah nambah barang, nggak apa-apa. Yang belum punya dan minat, ini boleh ngantri di 67 dan 63. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 59. Target TP1 ada di 85. Mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi paling nggak ke 85 tuh udah lumayan tuh ya. Dan berikutnya ada Heal. Si Heal hari ini naik menguat 6,2%. Dengan tutup di 1465 ini jadi ada setup sih. Dan dengan naik ke atas 1450 juga downtrend minor yang kebentuk sejak inilah ya, Agustus 2025 sampai sekarang selesai. Bukan di situ selesainya, waktu nembus ke atas ini nih selesainya. Ke atas 1405 sih ya. Intinya ini ada setup yang menarik dan bisa dipakai untuk strategi. Buat yang minat beli Heal, ngantri boleh di 1400, mudah-mudahan disamperin. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1335 dan target TP1 ada di 1545. Kemudian keempat ada Tins. Oke, Tins ini masih uptrend nih. Tapi catatannya di awal saya bilang dulu ini uptrendnya udah melemah ya. Tapi masih uptrend. Dan hari ini menguat 5,7%, tutup di 3320. Kemudian yang masih membuat Tins ini menarik adalah selain masih uptrend, ini ini ada hidden bullish divergence. Kemudian hari ini tutup menguat tutup di 3320 dulu. Jadi ada bullish reversal, sinyal bullish reversal gitulah ya. Dan boleh dibeli ngantri buat yang belum punya. Yang udah punya mah simpan aja dulu, nggak masalah. Yang belum punya ngantri 3210 boleh. Stop loss kalau tutup di bawah 3020 tutupannya ya. Jadi selama dia nggak turun dan tutup di bawah 3020 arahnya masih ke atas. Kalau sampai tutup di bawah 3020 berarti uptrendnya udahan dulu aja gitu. Dan buat yang punya barang di bawah ya udah exit dulu, nggak masalah. Gitu ya. Dan target TP1 ada di 3630 3640. Mudah-mudahan disamperin dan lancar ke 3600-an ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.